pesan kepada kita dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah kau jadikan hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu melalaikanmu dari Allah. Karena kenapa disebut pak harta, kenapa disebut anak-anak? Karena walaupun nanti kita mati, yang dua ini belum tentu mati untuk kita. Kalau disebut pasangan, pasangan bisa nikah lagi sesudah orang yang disayanginya meninggal, bisa. Kalau disebut nanti tetangga-tetangga belum tentu mendoakannya. Tapi kalau disebutnya harta dan anak-anaknya, ini dua kalau benar-benar berhasil, maka walaupun dia mati, pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Harta dijadikannya sedekah jariah. Dia bangun masjid, dia bangun pesantren tahfiz Quran, tapi pada saat itu anaknya dijadikannya anak yang soleh dan soleha, maka insya Allah surgalah tempat orang seperti ini. Maka kata Allah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jadi kata Allah, kalau ada orang yang punya harta, ada orang yang punya anak, tapi harta dan anaknya gak bisa menolongnya, tapi harta dan anaknya malah membuat dia lalai dari Allah, maka dialah sebenarnya orang-orang paling merugi dalam hidupnya. Jangan sampai nanti kita punya anak kita bandel, akhirnya kita ikut-ikut mendukung dia, maka itu melalaikan kita dari Allah. Lihat seorang nabi bernama Nuh alaihi salam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh diutus kepada kaumnya 950 tahun dia tinggal bersama kaumnya, tapi satu musibah yang sangat menyentuh dan menyakiti hatinya. Apa itu? Anak dan istrinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dialog dramatis itu Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Ketika Nabi Nuh berkata, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ketika orang-orang disuruh naik ke atas kapal, sebutlah nama Allah ketika kapal berlayar, sebutlah nama Allah ketika kapal berlabuh, inna rabbi laghafurur rahim, karena sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ada anak yang sangat disayangi dan ditimang dari kecilnya, ternyata anak itu tak mau naik ke atas kapal. Nabi Nuh berkata, ya bunayya rkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, kemarilah nak, janganlah kau bersama orang kafir. Anaknya berkata, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ayah, aku akan naik ke atas gunung yang tinggi supaya air tidak akan mampu menyentuhku. Ternyata hari itu orang yang dicintainya meninggal dunia, tapi Nabi Nuh tidak ada lagi kaitannya dengan tugas dia kepada anaknya. Kenapa? Karena dia tidak dibuat lalai kepada Allah atas anaknya itu. Jadi setelah kita mati nanti, harta itu sudah ada posnya masing-masing. Kalau yang meninggal tadi punya anak laki-laki perempuan, maka bagian laki-laki 2 kali lebih besar dibanding bagian anak perempuan. Kalau yang mati tadi meninggalkan istri, istrinya dapat 1/8 kalau dia punya anak. Kalau tak punya anak dapat 1/4 dari harta warisan. Kalau yang mati tadi nanti punya ayah, ayahnya dapat 1/6 dari harta warisan. Kalau yang mati tadi tidak punya ibu, ibunya dapat 1/6 dari harta warisan. Kalau dia tak punya anak, ibunya dapat 1/3 dari harta warisan. Semua sudah ada aturannya. Maka memang orang yang ketika dia mati baru memikirkan untuk apa hartanya, disitulah kegagalan yang paling sempurna. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah,
infakkanlah dari sebagian yang sudah kami rizkikan kepada kalian. Infakkan sebelum kematian itu datang kepada kalian. Kenapa? Karena kematian akan datang pada setiap orang, dan datangnya begitu mengejutkan. Kalau sekarang Pak enak Pak. Kalau Pak gitu sampai jam berapa ceramah? Orang yang ketika butuh, kalau ada orang minta sedekah sama kita, Pak minta nasi Pak, aku belum makan Pak 3 hari Pak, tolonglah Pak minta. Apa Bapak bilang? Cuman sikit nasi di dapur. Enggak apa-apa, sikit aja yang ku minta Pak, sikit aja. Itu butuh apa enggak? Butuh. Orang yang ketika maut datang kepadanya, begitulah dia mengemis kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Yang ku minta enggak lama ya Allah, yang ku minta bukan 1 tahun, tundalah walau sebentar saja maut ini. Fa asaddaqu wa akum minas solihin, maka aku akan bersedekah ya Allah, aku akan menjadi bagian dari orang-orang yang soleh.